Ya, dialog kita lanjutkan kembali, Bang Luhut. Ini kalau ini saya bersikap sebagai orang yang netral, tidak berpihak pada siapapun, tapi saya mencoba untuk kritis. Makanya saya menilai debat capres-cawapres kemarin itu nilainya hanya sekitar 5-6 saja gitu dari jawaban mereka. Kalau Bang Luhut sendiri menilainya gimana? Iya, kalau secara keseluruhan memang substansi dari debat itu masih belum sesuai dengan harapan seluruh, kalau boleh saya mengatakan begitu, masyarakat Indonesia. Yeah. Tapi karena ini baru debat pertama dari 5 ya, jadi masih ada 4 lagi. Nah, kita berharap akan lebih banyak lagi. Ya, walaupun debat ini tentu tidak merefleksikan seluruh hal apa yang akan dikatakan. Karena waktunya kan dia menjawab cuma 5 menit kan gitu. Bagaimana ya, membuat 3 menit ya dua-duanya kan begitu. Jadi ya tinggal orang yang pandai bicara saja barangkali nanti yang bisa kelihatan bagus, padahal belum tentu dia akan lebih bagus. Tapi memang yang lebih penting adalah bahwa sekarang kan menjadi titik tolak adalah soal kejujuran, ketulusan gitu ya, untuk berbuat bangsa dan negara ini, bukan sesuatu yang dibungkus-bungkus gitu, yang sebenarnya banyak penumpang-penumpang gelap gitu dalam gerbong-gerbongnya dia kan begitu. Nah, itu yang saya kira akan menjadi titik tolak nanti ke depan. Jadi siapa di antara mereka ini yang sungguh-sungguh memang untuk melayani, bukan untuk kemudian retorika di bungkus-bungkus. Kalau dari debat semalam itu bisa kelihatan nggak kejujuran dan ketulusan mereka? Itu yang saya lihat. Itu tadi kesatuan tadi, apa yang dipikirkan dan apa yang ada dalam hati dan apa yang dikatakan. Saya melihat mengamati kan kelihatan dari gesturnya, gerakannya yang banyak. Kalau lihat gerakannya Prabowo sangat banyak sekali. Jadi seperti sesuatu ada yang harus dipoles gitu. Jadi jangan sampai ada slip of the tongue gitu ya. Jadi jangan sampai ada statement yang kemudian bisa berkembang. Yang menurut saya ada barangkali yang mungkin seperti kita lihat pada hari ini. Jadi soal isu HAM itu kan memang itu sudah public known kan gitu ya, bahwa ada pelanggaran HAM. Iya, selain soal HAM juga soal ini ya, kepastian hukum bahwa hukum itu untuk semua. Itu juga menjadi pertanyaan juga ketika Pak Hatta mengatakan itu sebetulnya. Kalau kita baca di sosial media itu banyak orang yang mempertanyakan soal jawaban Pak Hatta. Ya, jadi mereka mencoba sebenarnya apa yang ditulis dalam buku. Tentu tidak akan sempurna karena mereka bukan ahli hukum kan gitu. Nah, jadi ketika saya melihat itu kan hanya memilihkan kosa-kosa kata yang ada di dalam hukum, tapi dia sendiri sebenarnya tidak bisa lebih detail kan. Misalnya kan begini sekarang, banyak kita sekarang berpihak kepada pemberantasan korupsi. Tapi kalau cara pemberantasan korupsi, misalnya dengan katakanlah mengecilkan yang banyak dibicarakan polisi dan kejaksaan, apa itu baik? Ya, bukan berarti kita nggak setuju misalnya KPK. Memang itu harus diharapkan menjadi trigger kan gitu ya, supaya pemberantasan korupsi kan. Jadi kalau misalnya tiba-tiba dikatakan, udah kalau sudah korupsi kasihkan ke KPK, misalnya tanpa melihat gitu ya, bagaimana mereka mengelola. Jadi tidak sekedar misalnya statement kita berpihak. Dalam hukum kan nggak boleh sekedar begitu kita berpihak gitu loh. Harus ada fairness, harus ada due process, iya kan gitu, yang benar. Coba misalnya bandingkan ketika perdebatan dulu antara Ali Murtopo dengan Adam Malik soal mysterious killings tahun awal 80-an. Ini Petrus ya? Petrus, yang dikatakan Petrus nggak boleh kemudian menjadi Matius. Petrus penembak misterius, Matius mati misterius. Waktu itu Ali Murtopo mengatakan, apa sih, kan ribut kita waktu itu di LBH kan gitu. Apa sih ruginya kan gitu loh, mati 100-200 orang untuk 150 juta penduduk Indonesia. So simple loh dikatakan. Adam Malik dia bilang, nggak benar itu katanya. Kata Adam Malik. Kenapa nggak lakukan begini? Tangkap pagi hari, adili siang hari, eksekusi malam hari. Sama hasilnya penjahat dihukum mati. Nah yang terjadi kan adalah di stigma, semua orang yang pakai tato adalah penjahat, adalah preman. Nah karena dia penjahat dan preman, boleh dibunuh tanpa ada satu proses hukum. Nah ini bahaya. Nah ini bahaya yang menurut. Nah, dan jadi, itu sebetulnya yang menjadi salah satu jawaban pada debat semalam ya, Bang Luhut. Betul. Kita akan lanjutkan ini di segmen berikut nanti.